Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pater Adi Tiala SPD, senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Embun Sabda di hari Selasa 9 Februari 2021. Saudara dan saudariku seiman, hari ini saya ajak kita bersama untuk merenungkan soal memuliakan Tuhan dengan hati dan perilaku yang sesuai dengan hukum Tuhan, yang sesuai dengan perintah Allah, dan bukannya melulu menurut adat istiadat manusia. Saudara dan saudariku seiman, dalam Injil kita akan berjumpa dengan Yesus yang sangat kritis dengan peraturan atau adat istiadat yang diberlakukan di kalangan Yahudi. Adat istiadat yang diberlakukan sampai melupakan yang esensial, yaitu perintah Allah. Motivasi dan penghayatan dari adat istiadat itu hanyalah untuk kemuliaan diri, seperti yang dipraktikkan oleh mereka yang ahli-ahli dalam Taurat, oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka mempraktikkan dengan sangat tegas, sangat jeli, tapi motivasinya yang tidak jeli dan tidak bagus, motivasi yang buruk, yang itu bukan untuk kemuliaan Allah, tapi untuk kemuliaan diri mereka sendiri. Dengan sendirinya, saudara dan saudariku, mereka menunjukkan kefarisian mereka, kemunafikan mereka, ketidakjujuran mereka, ketidaktulusan mereka dalam mengikuti adat istiadat yang dibangun dan dibuat oleh nenek moyang mereka, yang sebenarnya hanya untuk kemuliaan Tuhan dan bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Dan disitulah Yesus mengkritik mereka secara tegas. Saudara dan saudariku, buat Yesus, segala adat istiadat yang dibuat manusia haruslah mengarahkan manusia itu sendiri kepada Tuhan. Segala peraturan yang dibuat oleh manusia, termasuk peraturan keagamaan, harus mengarahkan orang kepada Tuhan, harus membuat orang tahu siapa yang paling esensial yang mesti mendapat kemuliaan itu. Siapa yang paling pertama yang harus mendapat kemuliaan itu, yaitu Tuhan sendiri. Pelaksanaan hukum yang dibuat oleh manusia, adat istiadat, haruslah selaras dengan perintah Allah. Saudara dan saudariku seiman, perintah Allah haruslah menjadi prioritas pertimbangan dalam satu adat istiadat. Dalam hal ini adat istiadat keagamaan dalam agama Yahudi, dalam bangsa Yahudi. Saudara dan saudariku, buat kita saya kira pesannya jelas. Kita diundang untuk selalu memuliakan Tuhan dengan hati. Motivasi kita harus jelas, harus clear. Apa yang kita laksanakan itu untuk siapa? Untuk kemuliaan diri kita kah? Atau untuk kemuliaan Allah? Memuliakan Allah dengan hati akan nampak bagaimana kita melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah itu, apa yang menjadi perintah Allah itu. Orang yang melaksanakan perintah Allah, kehendak Allah dengan hatinya, dengan ketulusan, perintah Allah menjadi prioritas, akan melaksanakannya dengan penuh sukacita dan tidak dengan penuh omelan. Akan melaksanakannya dengan penuh cinta. Dan kalau melaksanakan dengan penuh ketulusan, cinta, kerendahan hati, akan membuat orang-orang yang demikian akan siap juga untuk menjawabi atau hidup dalam tantangan-tantangan, dalam cobaan-cobaan, penderitaan-penderitaan yang harus dilalui karena melaksanakan perintah Allah itu akan ditanggung dengan penuh sukacita. Saudara dan saudariku, sanggupkah kita, mampukah kita
untuk selalu memuliakan Allah dengan hati kita, untuk selalu memuliakan Allah dengan segala pikiran kehendak kita. Mampukah kita untuk selalu memuliakan Tuhan dan bukan diri kita sendiri? Semoga kekuatan Allah dan sabda Tuhan yang kita renungkan hari ini menguatkan kita untuk selalu mengutamakan, memprioritaskan perintah Allah, kehendak Allah di atas kehendak-kehendak kita manusia, di atas kehendak-kehendak dunia. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia cinta. Terima kasih atas panggilan dan perutusan yang sudah kami terima lewat putra-Mu. Bantulah kami untuk selalu setia, hidup selalu memprioritaskan kehendak-Mu, perintah-Mu, dan buatlah kami setia untuk menjalankannya dan selalu mengarahkan orang untuk sampai kepadamu. Tolonglah kami, bantulah kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih. Segala usaha, rencana kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.